Quartararo setelah kemarin mengamuk-ngamuk di atas motor, kini mengungkapkan apa alasan yang membuat Yamaha menjadi sangat bapuk di Budi Ram. Yang hal itu membuat musim Yamaha seolah berakhir bahkan sebelum dimulai. Apa saja? Dan juga ada Toprak yang butuh lebih banyak ugal-ugalan katanya untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Dan juga apa yang berbeda dengan GP26? Kenapa Peko bisa kembali moncer? Seberapa lengkapnya? Kita bahas. Kegagalan Yamaha di tes Budi Ram 2026 bukan sekedar hasil yang buruk. Ini adalah gejala mendalam dari proyek yang belum matang. Dari motor yang terlalu dini diluncurkan ke lintasan sebelum benar-benar siap. Fabio Quartararo yang biasanya menjaga sikap diplomatis di depan kamera, kali ini bahkan tak bisa menahan frustasinya. Dia tahu betul, motor Yamaha M1 V4 yang digadang-gadang sebagai titik balik sejarah ternyata belum lebih dari prototipe yang setengah matang. Kita butuh beberapa bulan lagi untuk siap, ucapnya jujur. Kalimat yang terdengar seperti alarm bagi seluruh pabrikan Iwata. Dalam bahasa pedok, beberapa bulan berarti setidaknya setengah musim tertinggal. Dan di MotoGP modern itu berarti musnah dari peta persaingan. Masalah pertama yang paling mencolok, kecepatan puncak. Yamaha masih tertinggal 10 km per jam di trek lurus. Bahkan setelah mengorbankan filosofi mesin inline 4 yang sudah mereka pertahankan selama 2 dekade demi V4 baru. Ini ironisnya. Perubahan besar yang seharusnya membawa kebangkitan justru membuat mereka kehilangan DNA asli tanpa mendapatkan keunggulan baru. Namun, Quartararo menegaskan, tenaga bukan satu-satunya masalah. Dia menjabarkan secara detail kelemahan mendasar Yamaha saat ini. Motor yang tak mau berbelok, kehilangan grip di sisi kanan, dan overheat pada ban. Titik lemahnya adalah saya tidak bisa berbelok. Tidak bisa mencatatkan waktu putaran dengan mulus, ban terlalu panas, dan saya kehilangan ritme sejak lap keempat. Dalam sesi simulasi balapan, Quartararo mencatatkan waktu 1 menit 30 tinggi hingga 1 menit 31 rendah. Sementara pembalap lain seperti Jack Miller di KTM bisa konsisten di 1 menit 32-an dengan paket motor yang stabil. Bagi pembalap sekelas Fabio, perbedaan ini bukan sekedar angka, itu jarak antara kompetitif dan tidak relevan. Hal penting mengkhawatirkan justru datang dari cara Quartararo berbicara tentang masa depan. Biasanya, seorang pembalap yang percaya pada proyeknya akan bicara soal potensi, arah yang benar, dan optimisme tim. Tapi kali ini, nada suaranya berbeda. Lebih mirip resignasi dari seorang yang tahu pertempuran ini sudah hilang sejak awal. Saya rasa ini akan berlangsung sepanjang tahun. Kita tidak akan menemukan semua yang kita butuhkan dengan cepat, katanya dengan getir. Sebagai pembalap, saya ingin berjuang untuk kemenangan. Tapi kita masih sangat jauh dari hal itu. Dengan kata lain, Yamaha belum siap untuk menang, bahkan belum siap untuk bersaing. Masalahnya bukan cuma teknis, tapi juga filosofis. Yamaha terlalu lama hidup dalam paradigma bahwa kontrol dan kelincahan cukup untuk menandingi kecepatan Ducati atau Aprilia. Dengan arah teknis, mesin V4 baru mereka belum matang. Handling klasik M1 sudah lenyap, dan pembalap utama mereka mulai kehabisan kesabaran. Jika Yamaha tidak segera menemukan solusi konkret sebelum seri Eropa dimulai, maka beberapa bulan lagi yang dimaksud Fabio bisa berarti akhir dari kemitraan jangka panjang antara mereka. Dan ketika itu terjadi, bukan hanya motor yang bapuk, seluruh proyek Yamaha V4 akan terlihat seperti taruhan besar yang gagal total. Berita kedua, Toprak Razgatlioglu datang ke MotoGP dengan reputasi besar. 3 kali juara dunia Superbike, raja pengereman ekstrim, dan pengendara dengan gaya melawan gravitasi. Namun di balik semua sensasi itu, debutnya di Pramac Yamaha mengatakan kenyataan keras. MotoGP bukan Superbike, dan di atas M1 V4, semua insting lamanya seolah tidak lagi berlaku. Setelah tes Budi Ram yang berat, di mana dia hanya finish kedua dari belakang dan tertinggal lebih dari 2 detik dari waktu tercepat, Toprak akhirnya mengakui sesuatu yang jarang diucapkan seorang pembalap sekelasnya. Saya belum percaya pada ban depan. Mungkin saya perlu jatuh supaya tahu batasnya.
Kalimat itu terdengar ekstrim, tapi bagi seorang pembalap seperti Toprak, itulah logika yang paling jujur. Karena di MotoGP, kecepatan bukan hanya soal keberanian mengerem, tapi percaya penuh pada ban depan Michelin yang menjadi penentu arah juara, keseimbangan, dan stabilitas saat menikung dengan kecepatan 250 km per jam. Toprak terbiasa dengan ban Pirelli di Superbike, yang memberikan umpan balik lembut dan peringatan sebelum kehilangan cengkeraman. Michelin sebaliknya, jauh lebih kejam, tak ada tanda-tanda sebelum front end hilang. 1 cm terlalu dalam saat masuk tikungan dan motor akan langsung tergelincir tanpa ampun. Ketika saya melihat Jack Miller masuk tikungan pertama, saya pikir dia akan jatuh. Tapi tidak, motornya berbelok. Saya terkejut, katanya masih kebingungan. Masalahnya bukan sekedar teknik, tapi mentalitas. Toprak dikenal agresif di atas motor, tapi agresivitasnya terukur, penuh insting alami. Di MotoGP, insting itu harus dirombak total. Setiap tikungan adalah soal tikungan matematis, bukan hanya perasaan. Dan inilah tantangan terbesar bagi seorang pembalap yang tumbuh dengan intuisi bukan data. Di MotoGP, kepercayaan diri pada ban depan bukan datang dari nyali, tapi dari serangkaian jatuh, bangkit dan menemukan batas mekanik. Itulah yang dimaksud ketika mengatakan dia perlu mengalami kecelakaan. Bukan karena dia ingin celaka, tapi karena hanya melalui kegagalan ekstrim, seorang pembalap bisa memahami di mana titik batas motornya. Sampai sekarang, Toprak belum pernah menyerahkan diri pada batas itu. Dia masih menunggu dan setiap kali menunggu, catatan waktunya pun berhenti membaik. Saya berkendara terlalu tenang. Saya tahu itu bukan gaya saya, tapi saya tidak bisa memaksa lebih karena saya belum percaya pada ban depan. Kenyataan pahitnya, selama dia belum menemukan sensasi itu, sensasi ketika ban depan hampir hilang tapi tetap bisa dikendalikan, Toprak tidak akan pernah bisa cepat. Dia harus kembali menjadi si gila seperti di Superbike, menekan motor sampai batasnya, membiarkan ban menjerit dan belajar dari jatuh. Yamaha sendiri tahu, mereka tidak bisa melatih Toprak hanya dengan data. Pembalap ini bukan tipe yang mendengarkan angka, dia belajar dari sensasi. Dan ironisnya, untuk bisa menjadi cepat lagi, Toprak Razgatlioglu harus kembali menjadi dirinya yang dulu, liar, agresif, dan sedikit ugal-ugalan. Karena di dunia MotoGP yang penuh kalkulasi, terkadang justru pembalap yang berani kehilangan kendali yang akhirnya menemukan kecepatannya. Berita ketiga, perbandingan antara GP25 dan GP26 menggambarkan dua filosofi desain yang sama sekali berbeda. Satu lahir dari keyakinan berlebihan dan yang lain dari introspeksi mendalam. Bagi Pecco Bagnaia, perubahan ini bukan hanya soal mesin baru, tapi juga soal jati diri. GP25 adalah motor yang membingungkan, sedangkan GP26 adalah motor yang mengembalikannya menjadi dirinya sendiri. GP25 adalah simbol puncak dominasi teknis Ducati, namun juga titik di mana kompleksitas mulai melampaui kendali pembalapnya sendiri. Mesin itu penuh inovasi, tapi terlalu agresif, terlalu reaktif, dan di mata Pecco terlalu jauh dari DNA motor Burgo Panigale yang dia menangi 2 gelar sedunia dengannya. Tahun lalu saya kesulitan sejak awal, di Malaysia saya menderita, bahkan ketika saya naik podium, perasaan saya tidak pernah benar-benar bagus. Motor itu cepat, tapi sulit ditebak. GP25 menuntut gaya berkendara ultra presisi dan kesabaran ekstrim dalam mengelola kecepatan masuk tikungan. Sesuatu yang justru merusak kekuatan alami Pecco. Pengereman keras dan kontrol stabil di pertengahan tikungan. Sebaliknya, GP26 muncul sebagai respon langsung terhadap kekacauan itu. Para insinyur Ducati tampaknya mengambil langkah mundur untuk bisa melompat lebih jauh. Mereka menyederhanakan perilaku motor tanpa mengorbankan efisiensi aerodinamikanya. Pecco segera merasakannya di lintasan. Bagi saya, ini berbeda, tapi lebih cocok dengan gaya saya. Inilah inti perbedaannya. GP25 menuntut pembalap beradaptasi dengan motor. GP26 menyesuaikan diri dengan pembalapnya. Hasilnya terlihat jelas di pramusim. Jika pada 2025 dia tersesat di pengaturan dan kehilangan kepercayaan diri sejak uji coba pertama, kini Bagnaia tampil jauh lebih stabil. Dia menutup tes di Buriram di posisi keempat. Bukan hasil yang mencolok, tapi yang lebih penting adalah perasaan yang kembali. Persiapan pramusim berakhir jauh lebih baik daripada tahun lalu. Sekarang saya benar-benar merasa siap untuk mulai berjuang. Meski masih mengeluhkan inkonsistensi kecil dalam pengereman, motor kadang bergetar ketika dia masuk terlalu cepat. Pecco tahu itu adalah masalah yang baik. Artinya, Ducati telah berhasil membuat GP26 lebih tajam di bagian depan, lebih responsif di fase masuk tikungan, dan lebih alami bagi pengendara yang agresif. Secara sederhana, GP25 adalah eksperimen, GP26 adalah penyempurnaan. Yang satu membuktikan batas kemampuan Ducati secara teknis, yang lain mengembalikan kepercayaan pada keseimbangan antara manusia dan mesin. Dan bagi Pecco Bagnaia, setelah musim 2025 yang traumatis, GP26 bukan hanya motor baru, itu adalah pengampunan.
sebuah kesempatan kedua untuk kembali menjadi Peko yang sebenarnya. Pembalap yang tidak melawan motornya, tapi menyatu dengannya.